Baik, selamat siang kepada rekan-rekan sekalian, sahabat Museum Mandiri. Selamat datang di webshare Museum Mandiri yang ke-10. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas satu buku yang terkait dengan Betawi. Dan pada kesempatan kali ini juga telah hadir di samping saya salah satu penulis dari buku tersebut. Telah hadir Bang Hairil Gibran Ramadan. Selamat datang Bang, atau biasa dipanggil Bang Cigir. Beliau merupakan salah satu penulis dari buku yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Baik, mungkin kita salaman dulu Bang. Salaman, saya nggak mau itu. Oh gitu? Siap-siap Bang. Kenapa tuh Bang, kalau salaman gitu Bang? Ya salaman aja. Wah siap. Bagaimana mestinya ya Bang? Kalau gini ngajak berantem Bang. Salaman sebagaimana mestinya ya teman-teman. Nggak usah takut lah. Siap. Baik, teman-teman sekalian, mungkin Bang Hairil Gibran bisa menjelaskan, atau Bang Cigir ya Bang ya, bisa menjelaskan sedikit tentang Abang ini, profilnya bagaimana Bang? Mungkin saya kebetulan penulis, esais gitu ya. Ini jurnal Istanbul, kebetulan saya yang penggagasnya, terus saya juga yang konseptornya juga. Idenya itu dulu tahun 87, 88, 89, 90 itu pernah terbit jurnal Jali-Jali. Satu tahun satu edisi gitu, ada Bu Mona Lohanda, terus ada Bu Yulianti Parani gitu kan. Ada Pak James Danangjaya. Kebetulan akhirnya saat saya kenal Bu Mona, kenal baik lah gitu, sampai akhirnya tahun 2012 saya bilang ke Bu Mona, Bu saya mau bikin jurnal ini Bu, yang idenya dari Jali-Jali sebenarnya tuh. Terus yaudah Bang bikin, saya dukung lah tuh, kalau ada yang mau dipakai dari Jali-Jali pakai aja. Dia nanya namanya apa, saya bilang Istanbul Bu. Oh yaudah bikin. Akhirnya udah saya kontak Pak David Kwah, saya kontak Pak Abdul Haya, saya kontak Bu Yasmin segala macem. Ya akhirnya terbit waktu itu Oktober 2012 pas di bulan bahasa. Cuma karena terkait pendanaan cetak jadi akhirnya cuma satu nomor. Akhirnya saya udahlah vakum gitu kan. Tapi akhirnya saya berpikir bahwa kok kosong nih gitu, media yang menyangkut Betawi, Batavia, Jakarta kok kosong gitu, tidak ada media cetak lah gitu kan. Akhirnya saya terbitin lagi, kemarin terbit alhamdulillah, Januari 2020 ini terbit. Saya launchingnya di Sanggar Betawi Viramuntako di Condet tanggal berapa waktu itu ya? 23 kalau nggak salah. 23 Januari 2021 ya Bang? Ya. Harusnya di Bank Mandiri, cuma karena Pak Firman bilang harus pakai Zoom, saya nggak mau. Saya lebih afdol pakai live lah. Akhirnya saya di sana, alhamdulillah Pak Viramuntako menyambut baik, teman-teman sana juga hadir. Dia terbitin, insya Allah terbitnya nanti per 3 bulan. Edisi perdana kemarin untuk Januari, Februari, Maret itu tentang Tamrin, garis besarnya Tamrin, tapi juga menyangkut tema yang lain. Nanti yang untuk April, Mei, Juni itu tentangnya tentang Islam di Betawi dan Ismail Marzuki. Ya, ada 2. Ya itu sekilas tentang jurnal Istanbul yang saya gagas, yang saya konseptornya juga itu. Oh, jadi proses pembuatan dari buku Istanbul ini udah lumayan lama sekali ya Bang ya. Dari tahun 1980-an ya Bang. Oh, yang 87, 88, 89, 90 itu jurnal Jali-Jali. Oh, jurnal Jali-Jali. Dulu pernah terbit 1 tahun 1 edisi. Terus entah kenapa waktu itu saya masih kecil lah ya. Tahun segitu saya belum tahu, saya tahu juga Bang malah belakangan. Akhirnya ya udah saya bikin yang dengan nama Istanbul tuh tahun 2012. Akhirnya sekarang insya Allah lancar lah ya sekarang itu. Jadi itulah singkat cerita tentang Istanbul ini ya Bang ke belakang ya. Itulah teman-teman sekalian cerita singkat tentang bagaimana proses dari Istanbul ini ya Bang ya. Mungkin dari teman-teman sekalian ada yang bertanya-tanya nih, ini Istanbul ini tuh artinya apa ya? Kosakatanya itu apa itu artinya ya? Mungkin bisa dijelasin Bang Cigir terkait Istanbul itu apa artinya Bang? Ya kita melihatnya bisa dari beberapa sudut sih. Misalnya dari lagu Gambang Kromong tuh ada beberapa lagu Gambang Kromong, jenis Gambang Kromong.
ada judul yang lagu versi rusak, versi Istanbul itu juga. Lantas juga ada dulu di masa lalu itu ada pagelaran panggung gitu, apa drama panggung itu mengambil nama Istanbul Bangsawan. Dari situ jadi saya pikir kayaknya rame gitu ya, kayak apa sandiwara tuh rame, lantas musik juga rame, udah saya pakai nama Istanbul aja gitu. Luar biasa. Karena rame itu kan bisa didengar dengan keragaman. Di Betawi itu kan beragam, ya udah saya pakai itu aja sih. Wah, dari Istanbul itu ya Bang ya, luar biasa. Dari saking beragamnya kalimat-kalimat dari ini ya, kata-kata dari Betawi itu ya Bang ya, yang dipergunakan Istanbul ya Bang. Baik, mungkin dari itulah kita mungkin bisa tahu ya apa itu arti dari Istanbul itu teman-teman sekalian. Dan lanjut lagi nih Bang, kira-kira nih Bang, secara garis besar buku Istanbul ini tuh membahas tentang apa Bang? Istanbul ini membahas tentang Betawi dari masa Batavia sampai Jakarta. Isinya itu ada profil tokoh yang masih hidup atau yang sudah meninggal. Tidak harus orang Betawi, tapi dia mempunyai kontribusi terhadap Betawi. Budayanya. Tapi juga tidak satu edisi isinya dua, itu enggak. Dia di misalnya nomor sekarang yang masih hidup, nomor berikutnya orang yang sudah meninggal gitu lah. Ada juga rubrik plesir itu tentang tempat-tempat di Batavia, di Betawi, di Jakarta gitu kan, yang bisa orang datengin. Di edisi perdana kita memakai artikel lama, artikel Mas Aji Subela itu tentang Meriam Sejagur, karena saya pikir bukan cuma hanya tempat kan, tempatnya bagus, tapi juga karena tulisannya bagus, saya pikir ini tidak hanya rubrik ini bisa menjadi rubrik untuk tidak hanya persir tempat, tapi juga persir kata, persir bahasa. Kalau kita baca tulisan tahun 78 kan, oh ternyata kayak gini. Jadi maksud saya adalah saya ingin memperkenalkan bukan berarti mereka harus menggunakan bahasa itu sekarang gitu, tapi anak-anak sekarang, orang-orang yang sekarang menjadi ternyata tahun 78 bahasa seperti ini nih gitu. Terus ada juga rubrik tentang, tapi itu ntar saya contekan dulu ya. Baik, silakan Bang. Nah ini jadi di rubrik ini nanti ada rubrik namanya Kapur Siri. Rubrik Kapur Siri itu ditulis oleh seorang akademisi, biasanya pokoknya akademisi, wartawan, budayawan, silakan menulis di sini. Itu tanggapan mereka tentang jurnal Istanbul. Tidak banyak tulisannya, paling kalau di sini hanya 2 halaman. Saya urut dari depan aja gitu. Baik Bang. Pertama ada perkataan, jadi bukan perkataan, perkataan. Perkataan ya. Jadi saya tulisnya itu, jadi ini pengantar redaksi lah. Lantas Kapur Siri tadi yang saya jelasin, pendapat orang-orang luar atau orang Istanbul tentang Istanbul itu seperti apa, harapan mereka tentang Istanbul. Lantas juga ada rubrik mimbar itu pendapat-pendapat tokoh tentang Betawi, Batavia, Jakarta, pandangan mereka terhadap Batavia di masa lalu, di masa sekarang. Itu tidak harus dari sisi sejarah, mereka boleh menulis dari sisi apa saja gitu kan. Lantas ada rubrik jendela ini seperti di media-media lain seperti kayak liputan utama lah gitu. Kebetulan di edisi 1 ini tentang Pak Tamrin ada tulisan dari Bu Profesor Dr. Yasmin Zaki Sahab. Beliau guru besar fisik UI. Terus juga ada tulisan masih tentang Pak Tamrin, pahlawan kita, dari wartawan senior almarhum Orosian Anwar. Nah ya, lantas di sini juga ada rubrik bareng. Nah, rubrik bareng ini dia membahas tentang sosok seorang penulis Betawi, sastrawan Betawi. Dia di sini kebetulan kita memakai tulisannya Fajriah, judulnya Mengintip Jakarta lewat sketsa Firman Muntako. Itu tentang Pak Firmannya. Lantas di setelah rubrik itu ada rubrik yang berisi tulisan-tulisannya tokoh yang dibahas di depan tadi itu. Tulisan lamanya dia. Lantas juga ada catatan budaya. Catatan budaya ini kebetulan saya yang mengisi, itu diambil dari buku saya, Kembang Kelapa 2016 dulu, Oktober atau November ya, lupa saya juga. Kemudian juga untuk edisi tahun ini alhamdulillah Februari edisi ke-7. Jadi
tulisan-tulisan di sana nanti dimuat di rubrik sini. Nanti ada juga rubrik kenangan. Nah, rubrik kenangan ini menarik karena dia orang bisa menulis tentang Betawi di masa lalu gitu. Tahun 80-an ke bawah di tulisan sini ada tulisan Bang Aba Marjani, kebetulan sekampung sama saya, orang Pondok Pinang di Jakarta Selatan sana. Yang sepotongnya jadi Pondok Indah. Bang Aba Marjani menulis tentang layar tancap. Jadi memang kalau kita membaca rubrik ini ya kita yang anak-anak sekarang gitu. Ya tahu dulu tuh layar tancap tuh ternyata nontonnya gini gitu. Terus ada juga rubrik plesir ya, tadi udah saya jelasin tentang rubrik plesir tadi. Ada rubrik wajah tuh tokoh yang masih hidup, yang berjasa untuk Betawi. Bukan cuma orang Betawi tapi orang lain juga, orang etnis lain juga bisa dimasukin ke sini. Sandingan dengan itu adalah rubrik in memoriam tuh orang yang sudah meninggal. Terus ada juga rubrik kabar buku. Di sini kita membahas buku Kembang Goyang, buku Bang Jali Kondangan karya Bang Aba Marjani itu tentang sketsa humor Betawi, sama tentang buku Pusaka Tionghoa yang nulis Profesor Dr. Melanie Budianta. Ada lagi yang menarik untuk edisi nanti itu, edisi ketiga, kita memuat tulisan Bang Ahmad Matar Kamal. Dia membahas tentang anak kecil dia di tahun 60-an di Tenabang. Nah, saya yang tidak mengalami itu dan saya tidak hidup di daerah Tenabang. Wah, keren nih tulisan gitu kan, tentang masa kecil lah gitu kan. Yang lebih menarik lagi itu naskah dimuat dalam bahasa aslinya, bahasa Betawi. Jadi jika naskah-naskah lain dimuat bahasa Indonesia, Bang Matar saya tidak utak-atik naskahnya. Karena saya pikir justru menariknya tulisan itu ada dua. Pertama, dia membahas tentang masa lalu yang tidak semua orang alami. Kedua, dia juga menampilkannya dalam bahasa Betawi Tengah gitu. Nah, itu juga biar orang tahu bahwa Betawi itu ada Betawi Tengah, ada Betawi Pinggir, tidak cuma pakai tapi juga ada yang pakai A gitu kan. Biar orang misalnya Bang Matar menulis dengan Betawi Bang Aba Marjani menulis dengan Betawi A. Kan orang jadi tahu kan perbedaan dua bahasa itu gitu. Ya itu aja sih terus itu ya Bang ya. Di belakang juga Istanbul, ada biografi penulisnya, jadi kita ada tulisan, ada biodata mereka, ada fotonya. Luar biasa ini. Ya begitulah ya Bang ya. Ya, Mas. Full tentang budaya dari Betawi itu sendiri ya Bang ya. Sosial budaya, sejarah juga boleh dimuat di sini. Penulisnya boleh dari mana aja. Gitu ya Bang ya. Tidak harus orang Betawi, dan memang jurnal ini memang diperuntukkan oleh untuk semua kalangan. Semua kalangan ya Bang. Semua kalangan, semua etnis, semua pekerjaan. Silakan menulis di sini, silakan membacanya juga gitu kan. Kalau mereka mempunyai ketertarikan terhadap Betawi, Batavia gitu. Wah, teman-teman sekalian, buku Istanbul ini merupakan buku yang sangat menarik sekali nih terutama untuk teman-teman sekalian yang concernnya ini meneliti kebudayaan nih. Ini isinya betul-betul budaya semua ya Bang ya. Bisa dibilang seperti itu ya Bang ya. Baik, mungkin kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya Bang. Nah, untuk si buku Istanbul ini kan tadi banyak banget tuh isi-isi dari mulai dari aspek budaya, aspek tentang masa lalu sejarah Betawi gitu ya Bang ya. Mungkin ini pasti banyak banget dong Bang kontribusi dari pihak-pihak lain Bang. Kira-kira ada siapa aja sih Bang di balik terbitnya buku ini Bang? Di kontribusi Bang? Di susunan redaksinya, saya mau mengucapkan bela sungkawa. Jadi sejak Istanbul ini terbit 2012 dulu, kita sudah Istanbul itu sudah ditinggalkan oleh empat orang gitu kan. Yang terakhir Bu Mona Lohanda Januari lalu, 16 Januari Bu Mona meninggal. Yang tiga itu ada Mas Aji Subela itu 2016, terus Bang Muhammad Hamdan, dia dosen di UNAS Jakarta tahun 2017. Lantas 2020 tuh ada Bang Ahmad Iskandar Bait, Al-Fatihah untuk mereka gitu kan. Ya, saya terima kasih kepada teman-teman yang sudah bersedia berkontribusi, bersedia membantu pemikiran. Di sini juga ada banyak nama-nama, ada Pak Abdul Hair, ada Pak Chandrian, ada Pak Davidko, Bu Mona almarhum, terus Bu Ninu. Saya minta kesediaannya gitu kan. Dan tidak ada yang dibayar di sini. Luar biasa. Ya, alhamdulillah mereka bersedia. Mungkin balasan juga, waktu itu saya pernah diminta jadi redaktur di jurnal sastra.
Kang Cecep Samsul Hari, Ceger nih jurnal sodai nggak ada honornya, nggak apa-apa Kang gitu. Akhirnya dibalas gitu ketika saya minta orang juga, karena ini memang jurnal mandiri lah, tidak ada pendana khusus gitu kan, saya sendiri yang mendanai cetaknya gitu kan. Wow. Ya alhamdulillah bisa jalan, dan mereka juga maklum, saya bilang tidak ada honornya segala macam, tidak ada pendananya, udah ya alhamdulillah bisa jalan, bisa terbit ya. Luar biasa, berarti ini adalah buah karya dari orang-orang yang sangat betul-betul concern sekali ya Bang ya, dan peduli sekali terhadap khususnya budaya-budaya Betawi ya Bang ya. Mereka punya dedikasi dan maklum gitu. Luar biasa Bang, itu menarik sekali, dan teman-teman sekalian ini perlu digarisbawahi ya, ini adalah buku yang sangat-sangat menarik sekali, khususnya buat teman-teman yang suka budaya ya Bang ya, ilmu-ilmu budaya dan sejarah juga khususnya. Baik, barusan sudah dijelaskan siapa saja sih tokoh-tokoh yang berpartisipasi dalam penulisan buku Stambul ini. Selanjutnya nih Bang, apa sih yang menginspirasi dari terbitnya buku Stambul ini Bang? Yang menginspirasi itu kalau dari sisi media, saya terinspirasi oleh itu jurnal Jali-Jali tadi yang diterbitkan oleh Pak James Dananjaya Bumona di tahun 80-an itu. Tapi kemarinnya adalah karena saya pingin ada jurnal yang membawa Betawi gitu, membawa Betawi, Batavia, Jakarta dalam bentuk tetap bentuk konvensional, karena saya kan orang konvensional. Jadi saya ada juga waktu itu yang ngajakin saya bikin majalah sastra, cuma online. Saya bilang kalau cetak saya mau, walaupun nggak dibayar saya mau membantu, tapi kalau online saya nggak mau, karena saya memang lebih concern ke bentuk cetakan gitu. Ya, konvensional itu. Iya, bentuknya konvensional, karena itu kan kalau cetakan itu kan misalnya ente ulang tahun, saya bisa kasih, nggak mungkin saya kasih USB kan, jadi saya kasih itu gitu kan. Terus ada tuh tulisan aneh di mod di sini, ya pasti kan orang lebih ke bentuk cetak gitu. Itu sih yang saya pengen kalau dari sisi yang menginspirasi itu Stambul, sama saya pengen ada yang dikenang orang gitu, karena Jali-Jali itu walaupun udah terbit di sana, waktu itu ada yang nanya, Bang masih punya Jali-Jali nggak? Ya punya, cuma satu nomor satu sebenarnya itu, dan nggak akan saya jual sebenarnya itu. Kalau minjem boleh, tapi baca di rumah, tapi kalau dibawa pulang nggak boleh sebenarnya itu. Mungkin nanti setelah saya meninggal berapa puluh tahun kemudian tetap akan dikenang orang jurnal Stambul ini. Oh, pernah ada jurnal Stambul isinya ini itu kan. Ya itu cita mungkin begitu. Inspirasinya ya, luar biasa sekali. Sebagai salah satu bentuk pelestarian budaya juga ya Bang ya, buku penciptaan buku Stambul ini. Wah, luar biasa. Dari mahakarya yang luar biasa ini nih Bang, ada tantangan tersendiri nggak sih Bang di kala pembuatan proses buku-buku Stambul ini Bang? Tantangannya apa ya? Kalau dalam sisi pengumpulan tulisan, kalau tulisan lama saya bisa cari. Yang repot kalau saya berhadapan dengan penulis yang nanyain honor. Tapi alhamdulillah belum ada yang nanyain honor, karena ketika saya minta sekarang saya langsung kasih tahu bahwa ini media benar-benar tidak ada pendananya, jadi menulis dengan keikhlasan, dengan kerelaan, dengan dedikasi, mau nulis alhamdulillah, kalau nggak mau nulis ya nggak apa-apa, seperti itu kan, dikasih tahu aja, jadi kita nggak nunggu-nunggu gitu kan. Nggak ada sih tantangannya. Alhamdulillah lancar aja gitu. Dan pihak-pihak terkait pun dengan sukarela membantu ya Bang ya. Padahal saya sering baik ke kucing, tapi orang-orang baik ke saya. Itulah Bang ya. Apa yang kita tuai, apa yang kita Bang ya. Ya mereka tahu kan, karena saya kalau orangnya, oh ya contoh di sini saya sama Mas Bahar itu kan, dari 2015 ada Mas Masad, 2016 pertama tanggal 9 Januari 2016 saya bikin acara talkshow ngobrol Sabtu di perpustakaan Taman Fathahillah. Saya sama Bang Firman lah waktu itu konsep. Bang Firman orangnya gesit, saya akuin. Seminggu saya kenal, seminggu kemudian langsung rapat, langsung minggu ke depannya langsung realisasi. Saya senang yang begitu, nggak ribet lah gitu. Saya nggak pakai proposalan.
Bang Firman bikin acara Bang, ya udah saya bikin. Itu acara alhamdulillah waktu itu temanya sastraan Betawi zaman rada kemarin. Saya bikin tanggal 9 di Museum Taman Fathahillah, lantas tanggal 2-3-nya di Sanggar Firman Mutako, Sanggar Betawi Firman Mutako. Tanggal 30 atau 31-nya itu di Rumah Seni Asri Zalnur di Depok. Itu nggak ada pendanaannya. Saya nekat aja. Jadi tuh teman-teman sebelum saya minta jadi pembicara, saya bilang memang tidak ada dana, saya bilang. Tapi saya bisa kasih buku, saya bilang. Ya honornya buku itu, buku dari penerbitan saya, buku penerbitan Padasan saya bilang di depan itu kan. Saya bikin spanduk, lalu makanan deh teman-teman, ya baik-baik lah teman-teman saya baik-baik. Alhamdulillahnya ya Bang ya. Ya, karena saya gini, kalau saya mengajukan ke tokoh atau ke lembaga gitu kan, atau ke pemerintah itu kan biasanya ribet tuh. Saya orangnya nggak suka ribet, makanya kata-kata ini garis lurus, orangnya straight. Ya, pokoknya saya modal SMS atau WA dulu aja. Bang, ini bikin acara ini, udah jalan, nggak usah pakai dana lah sebenarnya tuh. Ntar mengatakan bener tuh teman ada yang ngasih aku, ada yang ngasih kopi apa segala macam, makanya ya di Istanbul juga begitu juga. Saya nggak mau ribet mengajukan pendanaan kemana-mana gitu. Yang saya khawatirkan adalah waktu saya untuk mengerjakan Istanbul ini jadi habis untuk nungguin proposal yang saya ajukan gitu kan. Kata orang Betawi dapetnya belum tentu, makan waktu udah pasti gitu. Udah ini saya nggak mau, udah yang penting saya jalan aja gitu, cetak berapa penulis nanti saya kasih satu-satu gitu aja sih. Luar biasa. Ya. Jadi luar biasa ya Bang, banyak sekali challenge-nya ya Bang, ya. prosesnya ya Bang ya. Tapi alhamdulillahnya teman-teman sekalian, buku Istanbul ini bisa terbit ya Bang ya. Ya alhamdulillah. Biasa. Dan terbitnya pertama kali di Januari kemarin ya Bang? Iya Januari di kemarin. Condet waktu itu. Condet, wah luar biasa tuh teman-teman. Untuk per 3 bulan. 3 bulan ya? Insya Allah per 3 bulan lah. Berarti untuk yang terbitan yang selanjutnya April nanti April, ya? Mei, Juni untuk per 3 bulan Juni itu. Temanya apa Lebaran di Betawi dan Ismail Marzuki. Luar biasa. Baik Bang, nih kita ke pertanyaan selanjutnya nih Bang. Tadi Bang Ceger udah bilang bahwa Bang Ceger nih lebih menyukai untuk media konvensional nih Bang. Iya. Sekarang ini kan ada banyak banget nih platform seperti e-book, juga Google nih Bang nih. Untuk menanggapi e-book dan Google itu dari Bang Ceger sendiri pandangannya gimana Bang? Yang bagus-bagus aja. Kalau orang mau bergerak di situ ya silakan, tapi saya tidak akan bergerak di situ. Apa nggak khawatir Bang terkait adanya e-book dan Google Bang? Enggak, saya nggak khawatir. Nggak khawatir. Saya tetap yakin buku konvensional tetap akan dicari orang gitu kan, dan dia lebih punya kasta ketimbang apa sih naskah link gitu ya. Kan nggak ada orang misalnya ya itu tetap saya nggak mungkin ngasih ente USB isinya naskah saya kan. Udah lebih itu apa, orang-orang yang udah berumur itu kan juga mereka tidak kuat untuk membaca di layar, mereka masih lebih senang di kereta. Kadang-kadang saya masih suka lihat orang-orang umuran, tapi aja juga waktu itu ada beberapa anak muda mereka masih baca buku, baca koran gitu. Ya masalah ada yang mau bergerak di bidang itu ya silakan aja, cuma saya tetap akan di konvensional. Luar biasa lah. Karena memang untuk membaca buku sendiri dengan membaca e-book, feel-nya beda ya Bang ya? Ya nggak ada kayak begini. Dari yang saya alami sebegitu. Iya Bang. Luar biasa. Nah ini kan dirilis pada bulan Januari kemarin nih Bang, Januari 2021. Bertepatan atau berpapasan dengan pandemi COVID-19 nih Bang. Nah ini gimana nih Bang nih? Ada pengaruh nggak nih Bang terkait penerbitan dengan pandemi ini Bang? Sebenarnya pengaruh. Jadi kemarin itu sebenarnya harusnya dia di launchingnya Januari tahun lalu. Cuma akhirnya karena ada pandemi itu kan kita tidak bisa bergerak sama sekali tuh. Iya Bang. Jadi komunikasi juga susah, mau kemana-mana juga susah gitu kan, seperti kota mati gitu kan. Ada jadi bad mood. Ada undur aja deh. Kok diundur, pandeminya jangan terus. Pandeminya jangan terus itu. Akhirnya begitu November kok belum kelar juga nih urusan seperti itu kan. Desember belum kelar, udah deh Januari selonin aja, jalanin aja lah. Alhamdulillah ya tetap jalan itu. Kalau ditahan, aduh sayang juga waktu gitu. Ya kayak peribahasa apa yang Betawi tadi ya Bang ya, waktu jalan terus ini ya Bang ya. Kita nggak bisa nggak bergerak, dan
Makanya waktu Pak Firman bilang Zoom, udah bang saya di sana aja deh. Insya Allah mau ya mereka mau, tapi yang datang juga nggak banyak juga gitu kan, mungkin mereka takut apa gitu ya. Hak itu orang lah. Betul, ya. Tapi alhamdulillahnya buku ini tetap bisa berlanjut ya bang ya, dibagikan kepada orang-orang yang ingin membaca gitu ya, bang, masih bisa. Nggak dibagi, dibeli. Oh dibeli, sorry apa? Teman-teman sekalian, luar biasa sekali ini cerita dari buku Stambul ini ya bang ya. Kemudian nih bang, kira-kira ada harapan tersendiri nggak sih bang untuk buku Stambul ini dari Abang Ciger sendiri untuk kedepannya bagaimana bang? Harapannya apa ya? Harapan saya akan muncul orang-orang yang menaruh minat terhadap Betawi, terhadap sejarah, terhadap hal-hal yang berbau kebudayaan Betawi. Tidak hanya orang Betawi tapi juga etnis lain, karena saya tidak pernah melarang ketika ada orang etnis lain menulis tentang Betawi. Saya malah pingin ada orang luar memandang Betawi seperti apa sih gitu kan. Ya seneng aja saya membaca tulisan-tulisan mereka gitu. Malah bagus kalau menurut saya ketika ada orang luar menulis tentang etnis saya, tentang suku saya gitu kan, ya saya malah senang gitu kan. Berarti kan menarik itu untuk dibahas gitu. Kalau dia tidak ada yang menarik, berarti tidak ada yang membahas, ya kita harusnya kok nggak ada yang membahas ini nih gitu kan. Itu harus sama juga kayak ente bisa diomongin orang gitu kan. Berarti ente menarik gitu kan. Banyak musuhnya gitu kan. Berarti ente menarik berarti ente punya sesuatu yang untuk yang mengkhawatirkan orang, yang ente perlu dibicarakan, perlu ditusuk gitu. Jadi luar biasa sekali nih harapan dari Bang Ciger sendiri ya bang ya, untuk ke depan terkait juga ini terkhusus juga untuk pelestarian budaya Betawi itu sendiri ya bang ya. Iya betul. Luar biasa sekali teman-teman, mungkin ini adalah buah karya yang luar biasa terkhusus untuk teman-teman sekalian yang ingin mengetahui tentang budaya Betawi, sejarah-sejarah Betawi gitu kan. Bisa sekali untuk membaca buku Stambul ini. Nah, kalau kita lihat sekilas nih teman-teman sekalian, buku Stambul ini tuh ada cover depannya yang ada ilustrasi ya bang ya? Ilustrasi semacam kayak litografi nih. Oh, litografi ya bang? Iya. Itu ada Belanda. Kayak gapura ya bang ya? Iya, pintu gerbang, Amsterdam Port. Oh, Amsterdam Port. Di pasar ikan situ. Oh, mungkin bisa dijelasin nih bang, nih makna dari gambar ini sendiri itu gimana? Jadi waktu 2012 saya terbitkan itu versinya fotonya gini. Oh, yang ada di halaman. Iya, di halaman 2. Oh, di halaman 2. Ya, jadi waktu itu tetap benda yang sama, maksudnya tetap Amsterdam Port, cuma waktu itu foto karena saya menganggap bahwa edisi perdana ini sebagai pintu gerbang untuk masuk ke Betawi yang lebih dalam gitu. Oh. Untuk masuk ke yang lebih luas ya. Saya pikir apa? Oh, pintu gerbang apa yang? Oh ya, sampai pakai Amsterdam Port. Seperti itu. Dan sekarang karena edisi reinkarnasi teman. Saya tetap pakai Amsterdam Port, cuma bukan lagi foto tapi saya menemukan litografi ini. Ya kayak karya Josiah Cornelis Rapart. Oh, ini dong karya yang tadi sebutan ya bang ya? Iya. Luar biasa sekali, penuh dengan makna ya bang ya? Iya. Dari cover pun udah ada maknanya ya bang. Luar biasa. Dan juga kalau kita lihat di bagian belakangnya nih, kita ada ditampilkan satu foto keluarga nih bang. Ini apa nih bang maksudnya ini? Gambarin bang. Waktu itu ketika edisi yang 2012 itu kan isinya kan potongan-potongan tulisan dari yang di dalam. Untuk sekarang saya pikir kayaknya diganti deh. Akhirnya saya ingat omongan Bu Mona. Jadi waktu itu Bu Mona ketika beliau minta diterbitkan 2 bukunya sama Pak Dasan, bilang, "Bang, buku saya terbitin ulang deh, nggak usah pakai royalti. Cuma belakangnya pakai ini ya." Beliau ngasih kartu pos, 2 kartu pos tuh iklan zaman dulu. Ini harus dimuat bang di belakang. Bu Mona bilang gitu. Kalau nggak dimuat, saya nggak mau dah. Jangan kalau misalnya ngomong Betawi tuh. Bu Mona almarhum. Karena kan Cina Benteng, saya senang ngobrol sama beliau kalau ketemu saya ngomong Betawi. Pokoknya kalau ini nggak dicantumin saya nggak mau dah diterbitin, saya tarik lagi buku saya dari itu. Udah ada di layout sama Astrid dari Universitas Hamburg waktu itu, kebetulan dia lagi PKL sejarah dan budaya di Padasan, akhirnya di layout sama Astrid buku Kapitan Tionghoa sama satu lagi
bukunya Bu Mona, Growing Pains, di layout bagus. Akhirnya saya pikir saya nyontek gitu. Akhirnya Stambul itu cover belakangnya saya pikir foto apa yang bagus itu ya. Akhirnya saya punya arsip foto lama, saya pakai foto keluarga. Ini koleksinya Bu Juhariah dari Pusat Studi Betawi UHAMKA. Jadi ada beberapa fotonya dia yang saya punya. Akhirnya udah saya muat ini aja deh. Oh ya, karena gini loh. Kenapa saya muat foto? Kalau Bu Mona kan minta iklan lama. Kalau kenapa saya muat foto? Karena selama ini kan kita hanya terpaku misalnya sama karya-karyanya orang luar, atau kayak orang Jogja itu siapa, almarhum Kasihan Cepas itu kan. Ketika kita bicara tentang masa lalu, kita selalu menggunakan foto-foto orang luar atau orang dalam yang foto-foto di masa lalu. Kenapa kita tidak pakai foto-foto orang awam gitu? Orang-orang yang tidak terkenal tapi karya-karyanya cukup berbicara. Saya lupa bertanya ini foto tahun berapa. Tapi kalau kita lihat fotonya kan dari mungkin tahun 50-an, tahun 60-an gitu kan. Itu bagi saya foto-foto itu tetap menarik, dan kita harus menampilkan foto-foto karya orang lokal yang bukan orang terkenal bisa melalui media apapun gitu. Jangan harus selalu, bukan berarti tidak boleh, tapi kita harus memunculkan juga yang karya-karya dari orang kita. Itu aja sih, itu alasannya sederhana sih alasannya. Luar biasa sekali, di balik foto ini terdapat beribu-ribu makna ya Bang. Luar biasa. Baik, jadi untuk di edisi selanjutnya mungkin Bang Ceger sendiri akan membuka peluang untuk rekan-rekan bila mana ingin menyumbang jurnalnya terkait Betawi ya Bang? Memang saya sangat berharap teman-teman wartawan, seniman, budayawan, akademisi, praktisi seni budaya, mereka berkenan untuk menulis untuk Stambul. Kalau orang awam mungkin mereka bisa menulis untuk rubrik kenangan tadi kan, seperti Bang Matar nulis tentang Tanah Abang tahun 60-an. Orang lain juga saya berharap ada yang menulis tentang masa lalu yang tidak dialami oleh banyak orang, tapi tidak hanya orang awam sebenarnya. Orang lain juga kan kita harapkan juga ketika mereka menulis kan nanti ada yang ngamplas. Ada editornya lah. Jadi jangan takut bahwa gua nggak bisa nulis nih, tak jelek lagi. Udah kirimin aja dulu kalau memang temanya bagus gitu kan, akan diamplas lah, dipelitur ya. Dipercantik lagi Bang. Sama editor untuk layak itu. Luar biasa. Jadi teman-teman sekalian juga yang memiliki rasa sangat mencintai budaya, khususnya budaya Betawi juga ya Bang ya, bisa banget nih nanti berkontribusi di edisi selanjutnya untuk buku-buku Stambul ini. Asal tahu tidak ada honor. Kalau ada pendana nanti ya, tapi males lah saya ngajin dana itu males. Betul. Yang penting dari keikhlasan ya Bang ya. Kesadaran diri sendiri, betul Bang. Luar biasa. Misalkan teman-teman sekalian, untuk khususnya teman-teman yang di luar sana Bang nih, yang ingin berkontribusi. Kalau pandangan Abang sendiri terkait teman-teman yang ingin menulis tuh gimana sih Bang? Khususnya di zaman-zaman sekarang nih Bang, yang banyak banget orang-orang lebih memilih digital gitu loh Bang. Minat menulis berarti ya? Iya Bang. Minat menulis tuh tinggi kalau misalnya menulis status. Gini loh. Maaf tadi intermezzo ya. Maksud saya sebenarnya banyak orang yang punya pengalaman bagus. Cuma karena dia tidak percaya diri untuk menulis, akhirnya tuh pengalaman bagusnya itu menguap begitu saja. Misalnya ada Mas Muhammad Sartono, dia guide senior lah, tahu tentang budaya. Saya selalu ngomporin dia, Bang, nulis dong, saya bilang gitu kan, sayang, mumpung masih sehat, masih punya ingatan bagus, nulis lah, nanti kan di edit segala macam. Insya Allah beliau mau. Jadi banyak orang yang sebenarnya pengalamannya bagus, cuma mereka udah ketakut duluan karena merasa tidak bisa menulis. Padahal pengalaman bagus itu kan tidak mungkin sama dengan orang lain gitu. Atau misalnya seperti saya, dari pengalaman saya menulis, saya kan tertarik itu misalnya riset pustaka, riset lapangan, wawancara ke daerah, ngobrol sama orang gitu kan. Dari pengalaman saya yang nggak nyinggung saja, yang Betawi aja gitu. Ketika saya menulis riset tentang Pondok Pinang, kampung saya, tentang Condet, tentang
Tanah Abang segala macem. Itu kita kadang-kadang dihadapkan, saya sering dihadapkan dengan narasumber yang menjawab begini, ngapain sih gituan doangan ditulis gitu. Apanya bahasa Indonesia untuk apa sih? Cuma itu begituan ditulis gitu kan. Bagi mereka itu tidak menarik. Cuma bagi saya, bagi orang di budaya itu kan menarik gitu kan. Misalnya tentang ini jalan ini dulu namanya apa be? Gitu. Atau misalnya tentang be dulu di sini pernah ada jawara nggak ini? Dia bilangnya nggak boleh diceritain, orangnya udah mati. Kan repot kan kalau gitu kan. Sejarawan nyerah kalau jauh begitu udah gimana tuh kan. Untung bukan keluarga Bung Karno yang ngomong gitu. Yang udah mati nggak boleh diceritain gitu kan. Repot juga. Jadi apa misalnya tentang apa pertunjukan Gambang Kromong di masa lalu seperti apa, ya, itu kan kita harus bertanya ke orang yang pernah ngalamin itu kan. Anak sekarang kan tinggal menulis dan membaca. Kadang-kadang tantangan itu misalnya ngapain sih kita ini tulis atau emang tuh kalau ditulis, kalau dibukuin ada yang baca, emang tetap ada yang baca kok itu. Cuma kita tidak perlu meremehkan mereka, itu kan pendapat orang tradisional ya, maklumin aja gitu. Tapi kalau kita kasih pengertian segala macam, ya mereka akan mau cerita gitu. Itu aja sih sebenarnya. Yang penting pede dulu ya Bang. Iya. Ya, Bang. Luar biasa, itulah teman-teman. Nanti nulis juga lah, udah pengalaman di Museum Mandiri, kehidupan museum, kan tergantung kita mengolahnya. Ya, betul Bang. Amin Bang, semoga bisa ini ya Bang, Mas yang Bahar memulai juga, ya Bang. Mas Bahar, kameramen. Luar biasa. Menulis lah, jadi jangan, mumpung kita masih muda. Saya pernah ketemu dengan wartawan senior, itu beliau wartawan di koran dulu lah, koran pos film. Saya ketemu beliau masih sehat itu kan. Saya bilang, beliau orang Betawi, nulis saya bilang itu tentang pengalaman zaman dulu jadi wartawan. Itu ada sampai beliau sekarang sudah tidak sehat. Akhirnya kan anak-anak yang tidak ada yang tahu kisah-kisahnya. Itu saya, makanya saya selalu ngompor-ngomporin orang untuk menulis ya begitu. Karena kalau ada pepatah Yunani kan bilang apa skripta manen verba volan, yang ditulis akan abadi minimal sampai kiamat lah. Iya. Kiamat berarti udah selesai itu kan. Iya. Apa yang ditulis akan abadi, apa yang diucapkan akan menguap. Jadi kenapa saya membuat jurnal Stambo, saya menulis tentang kampung-kampung di Jakarta itu, karena supaya dia ditinggalkan. Contoh dari sisi bahasa, kalau kita mendengarkan lagu-lagu Gambang Kromong lama itu banyak kata-kata di lagu itu yang sudah tidak ada di masyarakat itu. Kan kalau misalnya ada rekamannya, ada transkripsinya kan menjadi enak. Atau misalnya tentang wilayah nih dulu seperti apa, kalau misalnya ada tulisannya kan enak. Iya. Ya, sama juga dengan foto, kita jadi punya wilayah. Ya harapan saya sih Mas Abdil, nanti Mas Bahar, nanti teman-teman di Museum Bank Mandiri, Pak Firman aja nulis kali. Siap. Amin. Bang. Menulis lah gitu kan, akan dikenal orang gitu. Amin. Semoga apa yang diharapkan oleh Bang Ceger bisa dapat terjadi juga ya Bang. Amin. Biar pinter kita ngambil sudut pandang aja. Waktu saya menulis tentang Kota Tua itu, ada yang bilang ke saya ketika saya mau riset, ngapain Kota Tua udah ditulis sama Pak Hyoken. Ya saya cuma senyum aja. Saya dalam hati, situ nggak kreatif. Iya. Kalau kita kreatif kita bisa, mana nih yang menarik gitu kan. Iya, betul Bang. Iya. Ada pepatah yang mengatakan juga bahwa pengalaman nggak bisa dibeli ya Bang. Iya, betul. Apa yang dilihat sama mungkin penulis yang sebelumnya sudah pernah menulis, beda yang dirasakan dengan apa yang Abang ingin tulis mungkin ya Bang ya. Nah itulah teman-teman the power of menulis ya Bang ya. Baik Bang, mungkin kita tiba di penghujung dari sesi tanya jawab ini Bang. Mungkin kiranya apakah ada harapan khususnya untuk Kota Tua dan Museum Bank Mandiri untuk kedepannya Bang? Harapan terhadap Kota Tua ini, saya melihat ada perubahan yang awalnya saya lihat ada perubahan yang bagus itu. Sekarang Kota Tua tidak lagi terlalu berantakan lah gitu. Jadi orang-orang teratur, jadi mereka bisa merasakan atmosfer zaman dulu dengan ke Kota Tua. Harapannya coronanya hilang dulu deh. Itu yang semua kita aminkan mungkin teman-teman. Kalau coronanya hilang, insya Allah dicabut sama Allah, kegiatan-kegiatan di sini kan bisa berjalan dengan normal lagi. Amin. Mas Supri ontel bisa mencari nafkah dengan ontelnya lagi, Mas Patung bisa berkegiatan lagi, lantas
turis-turis juga jadi mau datang ke sini lagi. Kita Amin. juga menjadi tertarik untuk membuat acara-acara di sini. Seperti acara yang di Museum Bank Mandiri kan sudah alhamdulillah sudah 5 tahun berjalan Ya. gitu kan. Ya harapan kita sih itulah harapan saya gitu terhadap Kota Tua. Yang saya perhatikan jadi saya juga mau mengucapkan terima kasih untuk Pak Firman Haris, terus Mas Budi Trinovari dari Museum Bank Mandiri, ada Mas Marsad, Mas Bahar, Mbak Diana, itu kan Mas Harun, yang sudah ya 5 tahun ini membantu saya dibikin acara ngobrol Sabtu itulah, dan tidak kena biaya sewa tempat. Alhamdulillah ya Bang ya. Baik banget lah. Iya, makasih. Makasih juga buat Mas Abdil yang sudah bersedia mengangkat mewawancarai saya. Luar biasa Bang. Terima kasih banyak Iya. nih, karena ini berharga sekali Bang, khusus untuk budaya kita ya Bang ya. Iya. Budaya Betawi. Ya insya Allah. Amin. Baik Bang. Baik teman-teman sekalian, itulah pembahasan tentang buku Stambul ini dengan saya. Jurnal Stambul. Oh jurnal, sorry. Kumpulan jurnal Betawi dan Betawi Sosiokultur yang tentang membahas di dalam buku Stambul ini ya Bang. Iya, jurnal Stambul. Kumpulan-kumpulan jurnal ya Bang ya. Enggak apa, kumpulan tulisan di dalam jurnal. Oh kumpulan tulisan di dalam jurnal ini. Iya. Mungkin kalau teman-teman sekalian ingin mendapatkan jurnal ini gimana nih Bang caranya nih Bang? Nanti ke Mbak Diana aja di bawah. Oh, ada Mbak ya? Diana di Museum Bank Mandiri. Ya. Baik. Kontak Mbak Diana. Ya. Bisa langsung ke Museum Mandiri ya Bang ya? Iya. Untuk yang ingin Kontak langsung. atau kontak WA-nya Mbak Diana nanti. Nanti kita akan sertakan ya Bang Ya. di kelas ini ya Bang ya. Kontaknya untuk buku-buku Stambul ini yang isinya sangat berharga sekali khususnya untuk budaya Betawi. Baik, itulah teman-teman wawancara saya dengan Bang Ciger yang merupakan salah satu penulis dari jurnal ini ya Bang. Ya. Terima kasih Bang Ciger Ya, sama-sama. atas pendapat-pendapatnya dan juga Sama-sama Abdil, sama-sama. ilmu-ilmu Saya, yang akan diberikan melalui buku-buku Stambul ini ya Bang ya. Luar biasa, semoga karya-karyanya bisa dapat menjadi sumber untuk khususnya generasi-generasi selanjutnya ya Bang ya, Ya, yang ingin amin. mendalami tentang Amin. budaya dan juga sejarah dari Betawi itu sendiri. Terus juga saya juga teringat nih Bang, satu kata yang umum sering disebutin orang-orang, jas merah Bang. Jangan sekali-kali melupakan sejarah. Oh iya, betul itu. Ya, baik teman-teman sekalian, terima kasih yang sudah telah menyaksikan pembahasan tentang buku Stambul ini. Saya Abdil Daifa, Multimedia Museum Mandiri, dan ada Bang Ciger, salah satu penulis dari buku jurnal Stambul ini. Kami berdua pamit undur diri, sampai jumpa di webshare selanjutnya. Dadah!